Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawab mana tuh nih? Kayaknya kurang kenceng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena di wabarakatuh, Mana YouTube. Pak Buyung. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eko itu Pak, Ya, pakai gemah. kita ulang sekali lagi biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya. Kita juga hari ini semangat. Jadi sekedar info ke teman-teman, hari ini kita lanjut materi kemarin tentang SEO, kita ngopi, kita diskusi, dan apa namanya, biasa setiap kita memang malam minggu ya, kalau minggu kayaknya terlalu ini malam, jadi kita biasa malam minggu kita diskusi-diskusi terkait dari tadi tanya-tanya teman-teman, Bapak Ibu, ya yang hari ini yang sudah ya hari ini yang dapat lead dari websitenya siapa sih? Pak Sobirin ada lead masuk Pak Sobirin? Lihat yang dulu belum ada tindak lanjutnya. Oke, di follow up aja Pak. Pak Arif bagaimana Pak Arif? Sudah mulai Pak Arif? Bu Aduh, Evi, belum ada closing, Mbak Uyung. siap, nggak apa-apa. Yang penting kita ngelihat lead dulu, lead ya. Bu Evi gimana Bu Evi leadnya? Leadnya yang di luar BNB. Alhamdulillah ada closing. Intinya lead nggak harus yang BNB di luar BNB, kalau yang penting Eh, Ibu eh, mulai merasakan ada Alhamdulillah lead nih. closing tapi ya sekitar apa sumur Sumur bor. sedot 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 Ya. WC maaf. Terus gimana prosesnya, Bu? Hmm? Ada fee yang sudah cair berarti dong? Udah. So, Alhamdulillah. Semangat. alhamdulillah. Kalau Ya, bahasanya PT Indo, cayo, cayo, cayo. ya, ya cayu cayu. Kalau Pak Alhamdulillah. Aryo saya nggak mau nanya, karena Pak Aryo udah leadnya udah banyak, dia udah mastahnya dari pura-pura ini kayak gitu. Kita diskusi Oh aja begitu. dulu. Karena kita tahu Pak Aryo itu siapa. Pak Andi gimana, Pak Andi? Pak Siapa? Alhamdulillah. Siap. Siapa Buyung? Pak Andi sudah dari websitenya gimana? Sudah ada merasakan ada lead yang masuk belum? Pernah sih Pak Buyung, tapi vendornya aja yang belum ada. Saya dikejar-kejar sama ini, sama klien. Minta Ah, telur. nah, ya itulah si Raja Google atau suhu kita sebagian terkadang gitu. Udah aja dulu. Yang penting trafficnya naik. Betul sih memang trafficnya naik. Tetapi image website kita sudah mulai berturun kalau menurut saya. Kenapa? Karena ketidakpercayaan orang vendor setiap kita dapat lead ditanya nggak ada jawaban, nggak tanya jawab aja orang jadi malas. Makanya di BNB itu kan kita sudah menyiapkan vendor. Silahkan dikerjakan semua, ya. Kan sudah disampaikan, gitu. Ya, Pak Andi ya, semangat. Dan konsep yang disampaikan waktu kemarin itu juga sudah kita sampaikan, ya. Oke, kemudian Bu Handayani, bagaimana Bu Handayani? Kalau Bu Handayani ini sudah sering banget dapat lead. Paling banyak deh. Iya, dan alhamdulillah sebenarnya ada satu kontainer yang closing, hanya saja menunggu dana ya Bu Handayani ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Nah, Masih nunggu. kalau dibilang closing sudah closing Bu Handayani itu, tapi hanya tertentu dengan dana minimal besok kalau empat kontainer ya. Kalau memang jadi 4 kontainer berarti 80 juta ya. Kalau 3 kontainer kan 30 juta, 60 jutaan ya. Jadi seharusnya itu Ya, sudah. mudah-mudahan lagi ini lagi Amin, ini doa dana aja orang. Bu.
Nanti kita pantau terus Amin. dijaga Bu, timbulkan kepercayaan yang baik ke customer kita bahwa kita tuh standby terus, ya kan? Kemudian juga Iya, ya. follow up yang lain-lainnya seperti lift dan yang lainnya di follow up saja. Masalah dijawab atau tidak itu Follow up nomor lagi dua. ya. Yang penting ada komunikasi, gitu. Kok Ya nunggu Bu, dana itu gimana maksudnya? kenapa Bu? Kenapa nunggu dana? Ya kita nggak tahu Bu. Itu Nah, itu kan tadi kemarin Cerita. itu kan kemarin itu kan Heeh. dari pihak vendor itu kan pengennya cash Hmm. terus pakai trailer, tapi dari pihak yang pesan itu dia maunya lebih murah pakai truk fuso. Kalau pakai trailer itu nggak bisa masuk ke lokasi. Hmm. Nah, biasanya di Ya, situ. iya masalahnya terkait gini, dia mau ambil karena biaya pengiriman dari pihak vendor kita memang agak mahal, ya. Iya, Per betul. konten per trailer itu kalau tidak salah 11 juta, Bu ya. 11, iya 11 juta 11 juta. kalau di satu trailer itu muat yang 20 feet itu dua. Dan itu yang pertama, kedua juga Iya, lokasi sih mungkin agak susah. Sehingga agak si susah. kliennya Bu Handayani itu kemarin eh apa namanya? Ya udah deh saya ambil sendiri langsung. Nah, si vendor kan kalau ambil berarti harus ketika sudah naik ke atas mobil itu harus cash karena Heeh, barang harus sudah lunas. diangkut, Heeh. sudah diserahkan ke pihak konsumen gitu. Hmm. Nah, Iya, sekarang uang cash sementara itu yang pihak ini kan menunggu maunya gitu loh, ceritanya begitu. heeh, Menunggu Nah, dari anunya dari kliennya. dari betul. kliennya itu kan mintanya dia DP dulu, nanti kalau udah truk fusonya nyampe ke lokasi dia baru bayar gitu. Hmm. Sementara DP. dari vendornya DP, heeh. Dari Jadi vendornya kalau udah diambil dari pelabuhan ya udah Ya, bayarnya lunas. cash lunas. pada intinya kalau vendor ngomong sama saya itu ketika kontainer itu sudah naik ke mobil itu sudah harus lunas gitu, Hmm. Betul ya. gitu ya. Keselamatan juga juga nggak mau tanggung jawab tuh. Maksudnya keselamatan barang sampai tempat, sampai tujuan itu eh, nggak di apa ya, nggak Jadi kalau sudah dipertimbangkan. diambil oleh klien itu sudah tanggung jawab klien Bu. Oh gitu. Mm-mm. Kalau dia ngambil Iya, karena sendiri, Oh, klien kan oh ya ya ini ya, ya benar-benar. kliennya kan Karena mintanya pakai truk kliennya langsung fuso. ngambil sendiri, betul betul. betul. Jadi Heeh. sudah tanggung pihak klien gitu ya. Jadi kalau Bu Handayani eh, bayarin dulu kelar ya. Jangan, jangan. Kita kita nggak mau istilah bayar-bayar. Kalau Iya. saya pun saya nggak mau karena gini, customer klien didapat Bu Handayani melalui Google, melalui hasil penjualan melalui website. Kita nggak kenal apa-apa, ya jangan. Saya nggak nyaranin, Hmm. ya. Kita di sini mencari uang, jangan sampai kita mengeluarkan uang, Hmm. Jadi kan gitu. memang kenceng-kencengan si kliennya mau Nah, ngeluarin ya. Kalau memang udah ngambil ya otomatis kan harus tanggung jawab dong. betul. Makanya itu pihak vendor kita minta, yuk kendaraannya datang, ketika kita naikkan ke kendaraan, yuk bayar gitu, cash lunas gitu, nggak ada DP-DP-an Hmm. gitu. Ya Gitu ya ya. sudah. Semangat Bu Ya, Handayani ya. Yang ya. lain yang harus di follow up aja lagi, Iya, nggak iya. apa-apa. Klien-klien Buat yang lain. pelajaran Ibu Handayani pengalaman. Nah, Ah, makasih iya. banyak. Oke, Sharing bareng-bareng. lanjut Adam bin Adam kemarin closingnya ada satu Baki dan satu lagi apa Pak bin Adam? Itu apa namanya? Sebenarnya ada apartemen, bukan tempat kos Pak, cuman itu tadi masih pikir-pikir untuk diserang. Itu Tapi ambulan tadi belum belum ada kabarnya kan. oh Kalau ya, Baki dua 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 kuburan, dua kuburan. jadi bulan ini berarti ya bulan ini ya bin Adam ya. Iya, Sudah sebulan ini cair ya. belum? Nah ini Pak, sebenarnya si customer sudah melunasi kan kemarin ya.
Nah, Cuman itu pas saya lihat MU-nya sama pihak mereka itu dibayarkan fee kita apabila sudah PJBB apa urusan PJBB-nya. Apa saya nggak ngerti itu. Pas saya baca waduh, iya saya nggak lihat tuh. panjang banget Dulu seharusnya. dulu dulu itu Pak begitu customer bayar lunas itu uang sudah cair ke kita fee-nya tapi sekarang ada peraturan baru lagi. Waduh, berapa lama Padahal kalau lagi dipikir tuh, kita Pak? urusan PJBB makanya Biasanya jual rumah, jual tanah ketika udah bayar, kita sudah dapat seharusnya. Apalagi tanah harusnya makam. jadi bikin peraturan baru saya lihat paling bawah tertulis memang apabila apa sih urusan surat PJBB-nya gitu sudah Waktu dilunas tanda sudah tangannya, selesai. waktu bin Adam kontrak, ada berarti. Ada. Oh ya udah, kalau emang sudah ada Hmm. kontrak, sudah ada tekennya ya tunggu aja. Dulu waktu pertama saya nggak gitu. Pas tahun lalu saya disuruh apa sih namanya diupgrade ulang. Ada tambahan itu gitu. Ya Bahwa tinggal kita ditanya aja berapa lama proses, tahun. itu dia nih. Apa sampai Nggak orang ada. meninggal dulu, Mm. ya kan? Jadi kawan-kawan, bin Adam ini punya closing baki ya, tanah makam ada dua beliau, alhamdulillah tuh nilainya dibilang untuk pekerja hanya di layar apa namanya di layar di depan laptop ya lumayan dapat 1,4 juta ya. Kemudian lead kemarin juga ada lead yang kita nggak jadi ya bin Adam ya bikin apa lead untuk ikan asin ya sama tentara ya bin Adam ya. Halo bin Adam. Nah, bin Adam itu kemarin dapat itu ya tentara, cuman rasanya nggak jelas kata bin Adam. Kemudian Mas Bro kemana? Ada, oh Mas Bro mau buka kelas ya, bukan belum jualan ya Mas Bro ya? Oh, lagi dengar dia. Pak Joko, leadnya dalam seminggu berapa kali yang masuk Pak Joko? Sehari itu 3, Pak. Sehari 3, tiap hari Ah, berarti ada lead. setiap hari alhamdulillah ada lead. Nah, Alhamdulillah. Di Iya. antara tiap hari ada lead itu yang berapa persen closingnya Pak? Kalau closing, kalau dari 3 tuh biasanya rata-rata satu pasti ada closing. Tapi biasanya tuh kayak angkat sampah atau angkat puing gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada Sewa pick eh, up, karena itu yang standby kan. oke, sip. Ini adalah Mental testimoni. saya. Nah, Saya Pak, mental ya. Pak, Pak Buyung boleh tanya. boleh Pak Haryo. Nah, ini dari teman-teman ini paling yang lead pasti banyak, tapi yang jadi deal itu, yang closing itu biasanya produk apa sih? Boleh tanya dengan teman-teman yang lain. Silahkan teman-teman jawab pertanyaan Pak Haryo yang bisa dijawab, Iya, jawab yang sudah closing. Pak Joko dulu deh. ya. Jadi kalau ngomongin lead kan mungkin banyak, tapi asal jangan lead sampah. Saya yang minta dari Medan juga banyak, tapi kan susah jualannya ke sana. Gini Pak, kalau dia Nah, Pak Joko, coba tadi Pak Joko itu leadnya rata-rata jasa Pak. nah, jasa berarti kan Biasa. lokal ya. Iya Pak, benar Pak Joko ya? Iya, lokal. Betul, lokalan. Kalau yang produk WNB kan kita belum pernah closing nih, Pak. Memang ada beberapa kayak kemarin itu keren, sudah Oh itu iya, Pak kon, Joko itu kon. keren kemarin. Tadi udah dihubung lagi sama vendor, responnya agak lama yang dari pihak sananya kan janjian mau ketemuan tuh Pak. Iya, kemarin bilangnya gitu. Nah, itu coba Sudah Bapak tuh kayak ini lagi Pak, Bapak follow up Pak gimana Pak jadi ketemu dengan vendor ya, kami gitu aja. siap-siap. Kayak yang Ya, kontainer kemarin di itu tuh Pak gimana, Pak? yang di mana? Yang di mana? Yang di Jakarta di mana? Cakung kan mana ya? Mana di Oh itu
nggak respon saya WA, Pak. Oh gitu, baik baik. Hmm. Siap. Lupa saya lapor ke Bapak. Karena kemarin ngajar kan, jadi lupa deh itu. Ya. Siap siap. Terus kemudian yaitu Pak Aryo, rata-rata memang produk-produk yang bentuknya jasa lokalan itu banyak yang closing. Termasuk kalau yang Bin Adam tadi dia closing itu adalah tanah makam. Oke. Lokal juga ya. Tanah makam enggak, malah beliau bukan lokal. Beliau di Cianjur, tanah makamnya di mana Bin Adam? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Di Bogor. Berarti maksud saya kan lokal Bogor. Oh iya, maksudnya Ya, Ya, daerah jadi produknya. bukan sangat jauh gitu loh. Ya lumayan sih Pak, login. Oh nih. Kalau saya Ya. rata-rata memang juga jasa yang laris sama jasa pasang aluminium kemarin. Kemudian tadi pagi saya jual pasir, lumayan gitu ya. Kalau saya kemarin ikan asin tuh Pak, Pak Buyung. Kalau Nah, ikan asin tuh mesti ada pemodal saya ternyata kalau caranya begitu. ya kalau pemodal, Karena dari kalau ini jelas iya, bisa kita mainkan Pak. iya, makanya saya bingung yang punya ikan asin nih saudara saya itu dia mau keluar barang ada duit sedangkan dari markas disurvei dulu. Jadi untuk tentara itu kan mesti jadi sampai barang ini pas 500 piece gitu ya. Kita bawa Mm-mm. ke sana. Itu diseleksi lagi sama mereka gitu. Mana yang lolos, mana yang enggak. Jadi mereka nggak mau bayar dulu sebelum ada apa sih namanya dari mereka dipilih-pilih dulu gitu Pak. Kan jadi agak ribet sih memang. Ya nggak apa-apa, Jadi nggak ketemu tuh di Raider 300. nggak apa-apa. Nanti kita coba bikin ngehook lagi ya. Terus kemudian Hmm. di Pak Sopirin kemarin juga jasa tebang pohon. Kemudian di Pak Anto main juga tebang pohon. Pak Sopir, jasa tebang pohon di mana? Di Bekasi Pak, Harapan Indah. Yang nebangnya saya malah Pak. Oh gitu. Ya, enggak, maksud saya gini, Pak Buyung bisa handle sampai Jakarta juga Sampai Pak, tebang kemarin pohon. kita di Gunung Sahari Pak. Oh Dua ya, ya 7 udah, juta. saya ikut ya, Ya ikut boleh Pak, monggo aja Pak. boleh, siap. Kan nggak pernah ngelarang Pak. Jasa Enggak, saya kan maksud gini, saya kan nggak tahu mana yang bisa dihandle atau enggak gitu loh. pokoknya gini Jadi Pak Aryo. Produk BNB itu yang ada di Intitama itu semuanya bisa dihandle Pak. Bapak buka Intitama yang download dokumen itu semua produk itu bisa kita handle. Nggak ada yang nggak. intitama.biz.id. Betul. Kan ada di bawah tuh download dan dokumen itu Pak. Itu ada Oke, di situ semua. Ya. Itu ya. produknya. Oke, kita masuk materi. Sorry, saya izin share buat teman-teman. Saya buat begini modul. Jadi modul ini sebenarnya saya gunakan untuk umum, bahkan untuk pemula dan untuk SMK. Ya, di sini kita kemarin sudah membahas masalah mindset untuk SEO jualan. Bahwa mindset jualan itu bukan tentang banyaknya pengunjung, tetapi banyaknya pembeli yang datang tanpa iklan. Ya, ini yang kita bahas minggu lalu, hari Minggu. Ya, ini kita bahas dan hasilnya target kita sepakat semuanya adalah beli. Kita banyaknya pembeli, bukan banyaknya traffic pengunjung. Ya, nah setelah kita bahas ini semua kemarin, banyak panjang lebar, hari ini kita masuk ke modul kedua tentang riset keyword SEO jualan. Ya, keywordnya itu adalah kata kunci yang diketik pembeli di Google. Ingat ya, sering saya ingatkan ke teman-teman, kita boleh bikin keyword, kita boleh bikin judul semau kita seperti apa, penentunya itu adalah keyword yang dibutuhkan oleh pembeli. Kenapa?
karena pembeli itu sedang mencari kebutuhannya sehingga keywordnya misalnya tadi jasa tebang pohon, dia lihat pohonnya, oh saya mencari jasa tebang pohon. Jadi kalimat jasa tebang pohon itu adalah kata kunci yang dicari oleh konsumen, atau jasa tebang pohon terdekat, atau jasa tebang pohon eh ya terdekat rata-rata ya, atau kalau dia punya lokalnya misalnya dia di Jakarta, jasa tebang pohon Jakarta gitu, atau jasa tebang pohon Bogor, lokal bisnisnya dimainkan. Jadi keyword itu adalah keyword yang dicari pembeli. Seperti yang saya pernah sampaikan ketika saya menawarkan pembuatan website dan SEO ke salah satu klien, dia kitchen set, dia tanya, Pak, bisa nggak ketika orang nyari kitchen set murah Cilengsi, muncul punya saya paling atas. Bapak mau bikin judul keywordnya mau panjang, mau berapa panjang pun silahkan, tapi ketika ada klik kitchen set murah Cilengsi. Jadi kata keywordnya adalah kitchen set, gitu kan? Maka tadi siapa yang muncul paling atas dialah yang dapat cuan. Tapi kalau hanya SEO dan traffic biasa, walaupun dia paling atas, walaupun dia ada di halaman 1, itu belum tentu. Kenapa? Karena keywordnya tidak menarik, karena keywordnya tidak menggugah. Jadi kalau untuk website itu teman-teman, yang kita bahas kemarin baris pertama dan baris kedua. Baris pertama itu apa isinya? Yaitu meta title atau judul atau keyword. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah meta deskripsinya. Itu yang eh, paling utama ya. Nah, contoh di sini saya sudah sampaikan juga, jadi tidak semua ujuk-ujuk dia traffic, dia halaman satu, tapi pengunjung nggak ada yang datang, pembeli nggak ada yang datang, bahkan ngeklik aja nggak. Makanya gunanya, karena gini, teman-teman di sini yang sudah punya website, saya selalu ingatkan teman-teman bukan hanya sekedar mengedukasi, tapi teman-teman juga harus sebagai digital marketing yang berpikiran bahwa kita itu memasarkan produk melalui digital. Bagaimana caranya, bagaimana merisetnya, bagaimana timbul orang itu cari, itu yang penting. Nah, ada namanya keyword intent, keyword SEO jualan. Kalau ini bahasa Inggrisnya tahu ini lah gambarnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kecil gambarnya. Kalau saya digedein gimana ya? Wis. Nah, di sini ada informasional, ya. Keyword intent itu harus ada informasi, ya. Kemudian juga ada komersial, kemudian ada di situ transaksi, kemudian ada navigasional. Ini adalah keyword-keyword yang memang harus kita pahami dalam membuat keyword. Kemarin dari BNB sudah saya sampaikan, cuman untuk keyword ternyata dari keyword yang pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ke teman-teman sekalian, itu keywordnya sudah ada, keyword SEO jualan. Cara buatnya itu sudah ada, ya. Kemudian ada lagi contohnya seperti ini. Nah, ini gambarnya ngakin gimana lagi nih. Ini ada dalam satu toko, sama yang disampaikan oleh suhu kita. Dan satu toko itu dia harus ada Google Map-nya, ya. Ada Google Map, ini saya sebut Google Map atau lokal bisnis untuk di map-nya. Kemudian juga harus ada situsnya, di dalam situs itu jelas. Kemudian ada website kita seperti website marketplace jualan. Kemudian juga terkait ada tautan backlinknya kemana. Kemudian orang bisa mereviewnya kemana, ya. Nah, ini keyword funnel in SEO. Nah, ini kalau suhu yang bahas ya, kita sih ada awareness, ada con, connect, aduh, tulisan nggak jelas. Oke, kita lewat. Nah, jadi
Yang pertama yang kita perhatikan adalah fokus hanya pada buying keyword atau keyword niat beli, ya. Keywordnya niat beli, bukan sekedar keyword-keyword kita buat, kita riset, kita minta, tapi tidak ada yang menarik keyword itu orang untuk ada timbul niat beli. Makanya saya bilang ada nama keyword SEO jualan itu di, di keyword SEO jualan itu yang eh membikin yang ngehook banget, yang ya saya kata yang ngehook banget di baris pertama itu adalah judul. Ketika orang baca timbul niat belinya, wah ini yang saya cari nih, saya mau pesen gitu kan. Jadi harus fokus hanya pada keyword buying atau keyword niat beli. Jangan kejar cara, kita kejar keyword yang sudah ada niat belinya. Pola keyword niat beli. Nah, ini di sini kita jelaskan juga polanya itu jual, kemudian produk, kemudian lokasi, ya. Kemudian jasa, kemudian jasa itu apa? Layanan jasa tebang pohon di Jakarta. Contohnya jual jual rumah di Cilengsi. Itu yang tiga tiga kata, tapi kita bikin long long keyword, long tail keyword, tapi pada intinya mengandung tiga hal ini. Kalau kita bikin 11 atau 9 kata, tapi keywordnya tetap ada. Ketika nyari keyword ini pun muncul, ya. Jasa, layanan, plus lokasi. Harga, produk, lokasi. Produk terdekat, nih. Jual genteng di Jakarta. Nah, kan singkat padat. Ini contoh-contoh keyword yang niat belinya kencang. Ya, ada produk yang bagus, kemudian produk yang bagus di, nah, kontainer cafe bagus dan murah di Batam misalnya. Contoh kayak gitu, ya, contoh-contohnya. Ini sudah disampaikan di sini. Contohnya pasang wifi Cibinong, jasa alas panggilan Bekasi, jual rumah murah di Depok. Tapi keyword ini banyak dipakai orang. Sehingga suhu kita menyampaikan tambahkanlah keywordnya lebih panjang sedikit. Walaupun nanti akan naik timbulnya di keyword 3 ini. Nah, yang mencari ini tinggal diarahkan untuk diorder. Pesaingnya lebih mudah, closing rate-nya lebih tinggi. Nah, kita mencari produk-produk yang pesaingnya itu nggak banyak. Nah, tapi sekarang jasa tebang pohon tuh saya lihat tuh sudah lumayan banyak juga. Dari suhu itu sudah mulai juga tuh. Saya lihat dari Muria aja juga sudah main daerah Jakarta, daerah Bogor. Saya perhatikan ada. Kemudian sekarang lagi kita naikkan jasa lemak, limbah lemak restoran. Ternyata itu juga banyak, sudah sedikit pesaingnya, tapi mereka mulai banyak karena mulai tahu, ya. Sampah, yang banyak ya tadi pagi pun saya dapat lead tentang sampah. Cuman ya itu sampah sedikit-sedikit, satu rumah ditawarin yang agak mahal nggak mau, ya. Jenis contoh kenapa penting, jenis keyword yang wajib bikin yaitu keyword utama. Kemudian ada pasang wifi Bogor, target utama halaman jualan. Ya, kemudian ada keyword turunannya, ada keyword harga, ada keyword brand, ada keyword promo. Ini sudah ada semua di artikel yang kita buat. Ya, Insya Allah itu sudah tinggal saya rapiin aja, tinggal lanjutkan. Kemudian peta keyword berdasarkan area lokal SEO LBO ini sudah kita mainkan di keyword-keyword kita juga sudah ada, ya, ini sudah ada. Jadi insya Allah sih menurut saya ngehook ya, karena hari ini sendiri saya ada lead, ada yang minta lead dari juragan yang nyari telur. Saya bilang saya punya telur, tapi dari petani, tapi harus keluar dari petani itu harganya minimal tuh 5 ton. Kalau cuma 200 kilo, 100 kilo, saya nggak bisa ngelayanin, karena saya bukan agen, kan. Jadi teman-teman Jakarta itu minta tuh, Pak Buyung ada nggak yang telur 200?
Saya bilang kalau 200 sama ini mending cari agen yang bisa diajak main, ya, agen-agen kecil. Tapi kalau mau mendirikan distributor, kita bisa ambilkan dari petani. Yang kedua, Pak Kolis tadi yang saya bilang ada lead namanya Redimix, dia butuh 2000 kubik, itu sedang saya siapkan penawarannya. Ya, jadi lumayan keyword-keyword yang kita buat itu, yang kita sampaikan kemarin di BNB itu lumayan bagus, ya. Kemudian untuk bisnis kayak wifi, nasi uduk, tukang las, properti, kuasain area niche dulu. Misalnya kecamatan, kelurahan, perumahan. Nah, ini kita bisa targetkan sesuai ini. Rata-rata kayak contoh saya tuh targetin aja karena misalnya kecamatannya Cilengsi, kelurahannya Gunung Putri, perumahannya Kota Wisata misalnya. Bisa dikejar target. Ya, ini contoh kalau untuk WiFi. Karena saya memang awal kenal sama ChatGPT itu saya dapat bisnis, dapat ini tentang WiFi. Ya, setiap keyword halaman duit sendiri. Nah, setiap keyword itu punya target dan keuntungan masing-masing. Nah, ini contohnya. Ini adalah peta untuk di Google Map. Ya, ada peta di Google Map 1, 2, 4, 5, 6, 3. Ya, ini ada perumahan, ada apa? Ya, ini keyword ininya aja ya. Kemudian lokasi paid for SEO. Nah, ini teman-teman harus bikin yang namanya Google Map. Saya ingatin teman-teman bikin Google Map. Kalau teman-teman bikin Google Map, silakan branding dari teman-teman masing-masing. Gak usah khawatir, nanti kita akan coba lebih spesifikasi lagi. Bahkan kalau memang mau belajar lagi Google Map, nanti kita akan coba buatkan Google Map-nya. Oke, yang selanjutnya local page atau vendor ranking faktor. Nah, ini kan ada nih, ada 36% Google Map bisnis, dari 17% dari review, 16% dari on page-nya, 13% dari linknya, kita backlink, ya kan 7 behavior, 7 ini sudah jelas nih. Yang paling utama, yang paling banyak bisa menghasilkan adalah dari Google Map Business. Kemudian review itu 17% keuntungannya, halaman 1 itu 16%, link-link backlink juga gede ya teman-teman. Nah, 4 struktur keyword atau struktur website. Website kita harus seperti toko cabang banyak di Google. Ya, seperti saya bilang tadi, toko itu kalau saya banyak main di semua kategori. Saya tidak main satu kategori, tidak main satu niche. Seperti saya bilang, bahkan Suhu juga kemarin menyampaikan ke kita bahwa kalau website kita mainkan, tampilkan di banyak kategori. Karena dengan banyak kategori, traffic kita banyak, tidak usah dipilih. Karena dengan kategori sudah jelas. Ya, misalnya halaman utama ada WiFi Bogor, kemudian di bawahnya WiFi Cibinong, Damaga, bla bla gitu. Ini sudah kita lakukan di artikel-artikel kita. Ini udah jalan nih, ya. Semakin lengkap area, semakin dapat dipercaya Google. Nah, semakin lengkap areanya, ini sudah ada. Benar nggak sudah ada teman-teman? Sudah ada kan ya? Komplit ya. Ketika teman-teman bikin artikel, contoh, kalau kita lihat di website nih, contoh saya buka websitenya deh. Salah satu hasilnya kita lihat di sini. Terkait dengan misalnya jasa pembuatan website. Nah, ini target saya Sumatera Barat dan mainkan di Padang. Nanti di sini kalau cek nih, ini gambar-gambarnya sudah ada. Ini area layanan ini komplit nih. Padang begitu, terus kabupatennya ada, kecamatannya ada, area desanya juga ada nih, area wisata unggulan.
Nah, jadi apa yang kita inikan tadi di sini, di kita nih sudah ada nih, di komplit nih, di komplit nih, ya. Ini sudah komplit, aman insya Allah. Jadi kita konten-konten yang kita bikin itu sudah komplit. Bahkan kalau gambar aja nih, ini bisa kita tambahkan, ya, membuat website travel profesional, buat yang lain. Nah, yang punya Pak Abu Bakar, sorry hari ini ada kendala, nanti saya perbaiki dulu baru saya kirim. Ya, kemudian juga apalagi di sini kita lihat prioritas keyword mana yang dikerjakan dulu, ya. Ada skala, volume, pesaing dan prioritas. Kota besar, tinggi, low, medium. Kecamatan, sedang, sedang, tinggi. Kelurahan, kecil, rendah, super tinggi. Nah, kalau tambah kecil, tambah ke ini ya tambah super tinggi ininya, hasilnya. Ya, kita menangkan yang kecil dulu, baru naik level menangkan kota. Ya, apa yang disampaikan suhu kita sebelumnya, mainkan kelurahannya. Kalau memang ini, misalnya teman-teman nih di BNB nih, produk BNB itu bisa dimainin seluruh Indonesia. Mainkan aja lokal, misalnya yang ada di Semarang, mainkan Semarang, yang ada di Jogja, main di Jogja, yang mainkan di Bali, mainkan di Bali, yang ada di Medan, mainkan di Medan, yang ada di Padang, mainkan di Padang, yang ada di Makassar, mainkan di Makassar. Ada yang main di Balikpapan, mainkan di Balikpapan. Minimal daerahnya kita dulu. Kemudian setelah itu kita kuasain dan udah muncul di halaman satu dan diklik orang banyak, ya insya Allah akan naik ke kota dan kabupaten, kabupaten dan kota. Output modul 2 setelah ini sudah mau habis nih. Pendek berarti. Nanti kita bahas ke yang ketiga. Setelah modul ini, jadi kita bisa menentukan keyword yang menghasilkan pembeli, menyusun peta keyword untuk mendominasi area, menentukan prioritas page mana dulu. Ini adalah fondasi untuk dapat chat setiap hari. Ya seperti Pak Joko tadi, Pak Joko karena sudah dimainkan ini, dia sudah sesuai beliau mainkan di daerahnya, itu menghasilkan target-target yang luar biasa, bahkan leadnya sehari 3. Nah, ya, jadi Bapak Ibu jelas kalau di BNB itu sudah terjelas semua nih. Judulnya oke, punya kayak gini. Kemudian di sini ada penawarannya. Ini CTA awal. Kan saya kemarin habis meriset bahwa di artikel itu ada CTA awal, CTA akhir, CTA tengah dan CTA akhir. Ini awal ada, ini di kemudian ini juga ada dirapikan, kemudian di tengah juga ada. Nah, ini telepon, kemudian di akhir kita juga punya. Jadi sudah komplit insya Allah. Nah, ini yang dibuat itu sudah komplit ya, untuk pencarian judul yang clickbait insya Allah rutin aja, tinggal kita eh, yakin atau tidak, kemudian rutin atau tidak, karena kalau nggak rutin ya bakal nggak dapat apa-apa. Oke, ini materi SEO dan mungkin untuk materi yang saya sampaikan kemarin ke teman-teman yang di Kemenaker, materi seperti ini kalau teman-teman mau lihat. Saya izin biar sama-sama nggak ketinggalan. Mana? Materi offline. Ini kerangkanya seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Oke. Saya ulang. Oke. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini tulis ini kemarin nih mengembangkan konten tertulis. Ini sebenarnya materi ini sudah kita pakai semua, sudah dapat semua. Jadi kita memahami prinsip dasar copywriting, struktur konten digital, menulis caption promosi, kemudian meyakinkan, menarik dan meyakinkan, manfaatkan AI tool untuk ide caption, menggunakan keyword hashtag otomatis untuk SEO, ending tag dan agar lebih relevan.
tulisan hebat bukan yang panjang tapi bikin orang langsung datang. Bahasanya tulisan hebat itu bukan yang panjang-panjang tapi yang bikin orang itu langsung klik dan pesan barangnya ke kita. Kalau ganti-ganti bahasa begitu. Ini tujuan awalnya kelasnya. Ini kebaca ngisi ini. Kemudian eh, ini tujuannya untuk menjelaskan struktur AIDA. Jadi AIDA ini di konten-konten kita selama ini sudah terpenuhi, ya. Kemudian kalau mau naikkan caption untuk brand, kita juga bisa naikkan brandnya kita. Ini standar ya. Kemudian ini targetnya nih dasar AIDA copywriting, kemudian caption, draft caption promosi, kemudian pemanfaatan AI, research keyword. Ini materi-materinya. Nah, ini pengenalan dasar copywriting. Nah, cuman ini saya jabarkan kemarin. Sebentar saya cek. Ada materinya kok. Saya ini apa? Saya ini dia. Materi ini ada bentuk Word. Ya, sebentar saya share teman-teman. Ya, ini sudah kita kembali AIDA, teman-teman semua sudah tahu AIDA itu siapa. Ya, AIDA itu adalah singkatan dari strukturnya konten-konten. Nah, ini kemarin saya share-nya ini. Konsep AIDA adalah copywriting dan marketing. AIDA itu adalah strategi penulisan promosi yang membantu kita menyusun pesan secara efektif agar klien tertarik, memahami, ingin membeli hingga akhirnya melakukan tindakan. Itu konsep AIDA, itu model AIDA. Jadi selama ini kita tahu AIDA itu extension, menarik, tapi nggak tahu sebenarnya AIDA itu apa sih gitu. Ternyata AIDA itu adalah strategi penulisan promosi yang membantu kita untuk menyusun pesan secara efektif agar konsumen tertarik, memahami, ingin membeli, akhirnya melakukan tindakan pembelian. Nah, ini yang kita sudah pahami dasar sama-sama yang sudah dijelaskan oleh Suhu. Kalau Suhu kan tahunya ini ya. Nah, di konten kita ini sudah ada. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu banget, ini sedang mengingatkan aja, review kembali ke belakang. Attention itu menarik perhatian, ya menarik perhatian. Di tahap pertama ini tujuan utama adalah membuat orang berhenti dan memperhatikan. Ini tahap tujuan utama attention itu. Ketika teman-teman membuat judulnya menarik, niat belinya ada, SEO jualan ada, ketika dia tahu judul, dia cari, pluk, pasti kebuka. Kenapa? Dia nggak nyari-nyari lagi, nggak jalan lagi, nggak sektor lagi. Dia sobat, wah ini bagus nih. Ini gayanya saya. Jadi kita memberikan, ke- kita bisa membaca orang ini butuh apa sih gitu, gitu ya. Jadi gitu, karena di dunia digital orang mudah scroll dan melewatkan konten, maka bagian ini harus paling kuat. Nah, ingat, yang paling kuat itu kalau di website itu adalah judul, meta title-nya itu harus kuat. Cara menarik perhatian, gunakan headline yang kuat, unik, dan memancing rasa penasaran. Ini yang harus kita buat judulnya. Yang tadi kita bahas, keyword itu harus termasuk di sini. Ya. Kemudian tampilannya besar, mencolok. Kalau mau dikasih warna, kasih warna. Nggak apa-apa. Ya kan? Setelah itu, menawarkan sebuah masalah yang sering dihadapi klien atau pembaca atau pembeli. Misalnya, jalan rumahnya rusak, terus setelah dicor masih rusak, apa sambungnya suka patah, maka gunakanlah aspal dingin misalnya. Aspal dingin itu, oh iya ya, ini dikerjain sendiri juga bisa, ini juga bisa. Nah kayak gitu. Jadi masalah yang ada di pembeli itu membaca itu ketemu, oh iya masalah ini nih, ini caranya begini bisa kita lakukan. Ya, contoh kalau masalah internet nih kendala. Apakah internet di rumah kamu sering lemot saat dipakai seluruh keluarga?
Ya sering lemot lah. Kenapa? MBPS 5, 10 misalnya. Yang make orang seabrek. Nah, solusinya apa? Oh iya, kalau pakai internet merek ini 100 Mbps saja cuma bayar 200.000, kencang, nggak ada masalah, aman. Wah, itu udah keren banget gitu kan. Itu tujuan awalnya di AIDA extension, atau kita harus pertama kali judul itu benar-benar ngehook, benar-benar ada niat beli, benar-benar ada SEO-nya. Itu sudah ada. Yang kedua, setelah dia orang terpancing, bangun minat orang, interest. Ya, setiap perhatian kita dapatkan. Maka saya bilang ke Bu Handayani tadi, setelah Ibu dapat perhatian dari si pembeli, maka bangun rasa ingin tahu mereka dan buat mereka itu butuh kita. Merasa konten atau butuh kita itu lebih relevan untuk mereka. Oh iya, saya kalau komunikasi sama Bu Handayani tentang ini kok enak ya, kok nyambung ya, gitu kan? Atau kok ketika saya minta bantu sama Pak Buyung atau komunikasi Pak Buyung, kok nyambung nih, gampang banget, gitu kan? Nah, itu juga salah satunya. Jadi bangun minat dulu. Cara memulai adalah berikan informasi yang bernilai. Informasi apa? Informasi tentang produk yang dia cari. Apalagi kita sudah tahu produknya apa, ya kan? Kalau masalah ambulan, kasih nih. Hari ini kalau belum ketemu nih, kirim videonya. Kalau ada YouTube-nya Bu, dicek ya. Ini ada, atau kirim foto-foto yang menarik tentang kontainer, tentang lift, ambil aja di Google, atau memang nggak, kalau nggak ada minta ke saya. Kasih tuh dia kenapa sih murah, kenapa sih ini, kasih informasi yang bernilai. Kemudian jelaskan manfaat awal atau solusinya apa sih gitu loh. Ya orang terkadang gini, saya mau usaha, saya punya duit cuma 100 juta, ya kan? Kemudian saya punya lahan kosong, kalau saya bangun 100 juta nggak cukup, belum modal buat ininya. Kalau saya yang hari ini langsung jadi apa ya? Oh, bikin konten, apa, kafe pakai kontainer, atau kalau pakai kontainer cuma butuh misalnya 30 juta, 40 juta. Sudah jadi, sudah cat, tinggal orang jualan, masih ada untung. Nggak perlu ada izin mendirikan bangunan, nggak ada masalah. Nah, itu kan memberikan solusi. Ketika ini kita kasih tur saja fotonya, apa Bapak gudang gini ya Pak, foto kasih Mbak. Nah, kemudian ceritakan kelebihan atau produk bisnis secara singkat. Kalau jualannya di satu pohon, bilang aja. Kayak contoh saya ketemu dengan klien yang saya pernah bilang kemarin, awalnya dia nggak tahu kalau saya punya vendor jasa tebang pohon. Ketika tahu, Pak, ini kemarin orang yang nebang pohon beringin ini sakit Pak, gitu. Kita bilang, ya kembali Pak, insya Allah tukang tebang saya ini sudah biasa tebang pohonnya. Kemudian biasanya sih dia pamit-pamit Pak, aman sama ini. Ya hasil sukses gitu loh. Dan cuan buat di sayanya. Jadi memberikan kelebihan-kelebihan vendor kita itu apa. BNB itu pelayanan yang cepat. Misalkan, walaupun ya kita yang gede-gede masih belum pecah telur, harus satu sudah, tinggal yang lain ya. Kemudian dengan teknologi fiber aktif terbaru, kamu bisa menikmati internet stabil hingga 100 Mbps. Ini adalah contoh dia membangun minat. Selanjutnya adalah desir, tumbuhkan keinginan. Pada tahap ini, copywriter harus bisa meyakinkan dan membuat audien ingin mencoba. Nah, udah melalui extension tadi, interest udah, desir sekarang. Gimana untuk bangun itu? Kita bisa meyakinkan dan buat ada klien kita itu, pembaca kita itu ingin mencoba atau ingin membeli. Cara yang pertama adalah tekankan manfaat utamanya dan keunggulan dibandingkan kompetitor. Bapak kalau beli di toko sebelah, belum tentu dapat pelayan seperti saya, Pak. Menjelaskan detail produknya, bahkan harganya pun kalau Bapak beli sekian,
di sebelah, toko sebelah belum tentu Bapak dikasih diskon yang besar. Kami ada Pak, sudah jelas. Masalah kualitas barang, Bapak bisa bandingkan dengan toko sebelah, bagus sana mana. Nah, kayak gitu kan. Itu cerita terus produk-produk kita, vendor-vendor kita. Wah Pak, vendor kita tuh cakep Pak, orangnya hati-hati dan bekerja. Orangnya bahan barang-barang yang dikasih itu barang-barang yang berkualitas semua. Contoh kayak gitu, manfaat utama. Kemudian gunakan bukti sosial, testimoni, rating, review. Kalau kita jualannya by website, ini hanya bisa kita lakukan testimoni dan rating ini melalui Google Map. Kalau di Tokopedia kita belum bisa, kita nggak ada, kita nggak jualan di situ. Kenapa? Karena kita punya ini sendiri, punya marketplace sendiri. Jadi testimoninya tinggal teman-teman aja, tolong dong dibantuin, tolong dong gitu kan, gampang. Kemudian setelah itu semua jalan, bangkitkan emosi pembeli kita. Emosi ada rasa aman, rasa nyaman, bangga. Itu bisa bilang ke Pak Joko, Bu Handayani, ke Win Adam, follow up lagi teman-teman atau klien atau lead yang sudah ada, apalagi penawaran-penawarannya kita sudah masuk, ya kan? Ketika kita bangun trust kepercayaan, rasa amannya, dan dia, oh yaudah deh sama si A aja deh gitu. Saya nggak perlu ke orang lain gitu kan. Atau contoh biaya saya hari ini, saya ditawarkan oleh vendor, ini saya kasih ke teman-teman buat dilihat. Vendor tentang ini nanti bisa dimainkan, fee-nya sih dibilang gede nggak gede tapi lumayan sih. Karena ini boleh di up. Vendor kita nanti ya, insya Allah vendor nanti ada nambah lagi. Ini apa nih? Oh, nak magang. Jam berapa? Oh, enggak, tadi jam 8. Ini kenapa nih? Oh, oke, nggak apa-apa Pak Rudi. Ini sebentar saya contoh ke teman-teman. Nih, ini kira-kira bisa dimainkan tidak? Nah, nih, kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Nih, ini vendor datang ke kita nih. Tuh, nanti saya masukkan ya. Ini kalau dilihat dari fotonya, videonya, sisa sisa proyek. Satu roll ini 100 meter. Ini selang tanam untuk di jembatan, pembangunan jembatan. Bahasanya ini, Pak, kalau ada lawan selang selongsong kawat seling, konstruksi jembatan beton, ada beberapa roll. Harga di luar tuh 2 juta, kita mau jual 1 juta per roll. Setengah, barangkali ada barang ada di daya aspek di sana. Nah ini bisa dimainkan nanti. Nanti saya coba pastikan dulu. Ini contoh vendor datang ke kita. Itu kelas-kelas berat ya, itu bisa dimainkan di mana aja. Kemudian kita lanjut ke materi. Ya, setelah ini jadi teman-teman itu tinggal buat ke kliennya, ke konsumennya ada rasa aman, rasa nyaman, enak, bangga dan oh ternyata saya diperhatikan ya gitu. Itu biasanya pembeli akan langsung enak. Kemudian ada action, dorong tindakan. Nah, ini setelah dari AIDA itu yaitu action tadi. Tahap terakhir adalah mendorong audiens untuk bertindak sekarang.
Maksudnya apa? Bagaimana caranya ketika sudah terbangun semua dari A, I, D, itu sudah jalan, arahkan dia untuk membeli, yaitu dengan cara call to action by WA ke kita. Tindakan bisa berubah pembelian, klik link, DM, atau isi form. Contohnya, cara mendorong tindakan adalah sertakan ajakan call to action. Di website kita sudah ada call to action semuanya. Kan, berikan penawaran terbatas. Pak, Bapak kalau masih lama-lama gue hendaki komunikasi ya. Maaf Pak, ini kira-kira Bapak waktunya kapan ya Pak? Jangan lama-lama ya Pak, takut harga naik. Ini udah akhir tahun Pak. Gitu. Ibu Handayani ya, diingetin aja. Kalau memang Bapak baru ada tiga, udah tiga aja dulu Pak, nggak apa-apa. Habis itu besok Bapak ini datang ada lagi. Yang kita bisa jadi. Nah, sehingga buatlah proses itu mudah dengan satu klik dan chat langsung ke kita, ada komunikasi sama kita. Tapi kalau sudah masuk ke kita, jangan dilepaskan. Bagaimana caranya itu bisa jadi closing. Ya, nanti kita bahas lagi. Contoh, klik tombol pesan sekarang dan nikmati pemasangan gratis hari ini. Nah, ini bisa kita coba jualan pakai mesin CY RO 800G, mesin filter, air, dan lain-lain. Ini bisa ini kan. Ya, kemudian ringkasan AIDA itu ya tadi, attention itu membuat orang melihat. Headline-nya kuat. Headline-nya itu apa? Judulnya kuat, ada clickbait-nya, ada SEO jualannya, kemudian dia H1 atau H2 di website kita. Wah, ngefuk. Yang kedua, interest membuat orang penasaran. Informasi yang bermanfaat. Ini kadang-kadang website orang asal asal nulis aja, artikel asal nulis doang, dia nggak memperhatikan ada manfaatnya di situ. Contoh tadi saya bilang ke Bapak Ibu di website kita aja kita sudah ada penulisannya komplit. Nih contoh ya. Di sini tuh jelas mengapa website penting untuk bisnis travel dan wisata. Jadi ada dijelasin alasannya begini, manfaatnya sudah ada. Jadi makanya saya bilang, di artikel yang saya kasih penulisannya itu sudah maksimal banget, sudah ada semua. Ini juga nih dibuat lagi manfaat website profesional itu travel untuk apa sih gitu kan? Ini ada. Kemudian tampilan-tampilan websitenya muncul nih, bisa kita buatkan. Orang ngelihat, oh contoh portofolionya gambarnya ada ya. Kalau perlu, portofolio yang kita sudah bangun tempelkan di sini. Lihat linknya sekalian. Kalau orang ngeklik bisa jadi duit, bisa jadi traffic gitu kan. Ya, nah ini ada yang kita buat. Makanya, alhamdulillah eh, itu ada semua. AIDA-nya sudah komplit, ya. Nah, jadi membuat orang ingin memiliki manfaat dan bukti sosial. Kemudian membuat action membuat orang segera bertindak dengan call to action-nya ke kita. Jadi kesimpulannya adalah jika kita menulis konten promosi tanpa mengikuti alur AIDA, audiens tidak hanya sekedar lihat, tidak mengambil tindakan. Tetapi jika AIDA diterapkan, kampanyenya menjadi lebih terarah, meyakinkan, dan menghasilkan konversi penjualan. Kemudian ada yang berikutnya struktur konten digital yang efektif. Nah, struktur copywritingnya tuh ada hook, ada value, ada call to action. Ini ngaruh di artikel semuanya. Struktur ini sering dipakai untuk membuat caption buat iklan dan konten-konten pendek yang langsung fokus penjualan namun tetap menarik. Biasanya kalau ini saya pakai di WhatsApp bisnis, kemudian di Facebook saya itu saya pakai. Kenapa harus hook? Hook pembuka kuat, menarik perhatian. Ya tadi kita harus membuat judul itu harus ngehook orang ngeklik kita. Kenapa? Hook adalah kalimat awal yang membuat orang berhenti scroll dan membaca lebih lanjut. Bagaimana judul kita ketika dia cari di Google muncul pertama punya kita, langsung
Dia nggak langsung scroll lagi ke bawah, diklik dulu punya kita, dibaca dulu, langsung kalau sudah ini langsung dia call to action. Itu bagaimana caranya? Itu sudah kita ada di kita, aman insya Allah. Ya, kenapa? Karena tujuannya itu menangkap perhatian dalam 2 atau 3 detik pertama. Ini kalau dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk konten tertulis, dia ada di baris pertama dan baris kedua. Ya, nah sehingga membuat audiens merasa ini buat saya. Oh, ini nih yang saya cari nih. Kemarin kemana ya? Ternyata baru muncul sekarang gitu. Jadi jangan berpikir udah di halaman 1 orang ngeklik belum tentu. Orang lewat halaman 2, halaman 3, ada di halaman 4 yang dicari dia. Itu bisa terjadi. Oh, bahkan di halaman 5, maksimal di halaman 5, gitu kan. Kemudian intinya gitu. Jadi harus yang ngehook, yang kuat banget, yang bisa menarik perhatian untuk question dan judulnya. Ya, cara membuat hook adalah ungkap masalah umum. Nah, kita buat nih masalah umum. Masalah dia apa sih sebenarnya? Iya, tadi terjadi adalah di judul. Setelah itu tawarkan solusinya cepat, yaitu di halaman 2. Ketika judul ini ada meta deskripsi di halaman 2, solusinya cepat. Dia baca, oh solusinya begini. Saya harus punya website, saya harus punya ini, udah ada. Setelah dia baca di situ, kemudian kita pelan kita pancing penasaran. Biasanya dari apa yang bikin penasaran? Dari harga. Harganya kok murah sih bikin website cuma 500.000? Nggak yakin nih, jangan bohong nih, nah, penasaran. Sampai dia menelpon ke kita. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, FAQ-nya menarik. Ya, ini contohnya nggak usah lah. Kemudian value, manfaat utama. Nah, value itu manfaat utama, yaitu bangun keyakinan. Setelah perhatian didapat, setelah dia perhati, dia lihat judul dia oke banget, dia senang, kita kasih value-nya, manfaatnya. Apa yang didapat oleh audiens? Jika mereka tertarik pada produk dan jasa kita, dia akan langsung, ah ya boleh nih gitu kan. Makanya kita harus fokus nih, solusi yang jelas, bukan fitur aja. Kebanyakan kita kan sekedar bacaan tidak menjual. Bacanya simple, biasa-biasa aja nggak menarik. Nah, kita di sini sudah menarik semua, insya Allah. Kemudian apa yang membuat produk kita berbeda dan lebih baik? Nah, produk pada BNB apa yang bisa membedakan sih? Pertama, pelayanan cepat. Kode penawaran juga cepat. Beda dengan tetangga berhari-hari. Maka terkadang saya tanya, teman-teman kalau minta penawaran minta aja nanti saya kejar kayak ini. Ya, contohnya seperti itu. eh Emosi positif yang akan dirasakan. Ketika itu sudah dipenuhi semua, orang itu gampang banget beli. Gampang banget. Nah, ini juga ada call to action, yaitu ajakan jelas. Dorong tindakan sekarang. Jadi setelah mereka dapat hooknya, sudah ada value-nya, maka kita bagaimana caranya dia call to action ke kita memencet WA-nya kita. Itu yang penting. Kalimat-kalimat klik di sini, chat sekarang, pesan dan beli sekarang sebelum kehabisan. Ini penting ya. Nah, gunakan kata kerja yang tegas. Tip call to action. Misalnya chat atau pesan atau klik, tambahkan urgensi promo. Pesan sekarang sebelum harga naik lagi, itu promo. Atau chat sekarang sebelum produknya kehabisan. Jadi dibatasin. Klik di sini, klik di sini hanya dapat promo khusus hari ini saja, katanya. Itu kalimat-kalimat ininya. Atau konsultasikan sekarang ke kami, singkat dan jelas, ya. Nah, ini lagi.
Ringkasnya sekali lagi hook itu menarik perhatian, tujuannya agar orang itu berhenti scroll-scroll. Kalau video scroll, kalau di YouTube tuh ngecek 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 ngecek, gitu kan? Kenapa struktur ini harus efektif? Karena cepat dipahami, cocok untuk kita di media sosial dan di website, fokus pada apa yang Anda capai atau closing. Ini jadi tujuan kita adalah closing, biar ada cuan. Kemudian promosi berdasarkan cita brand. Nah, kita harus buat nih pedoman penulisan caption tuh yang promosi gunakan ton ramah dan solusi. Ton atau gaya bahasa yang terasa bersahabat dan memberi solusi, bukan seperti memaksa orang lain untuk beli. Ah, gue beli. Ya, contoh yang dilakukan suhu kita, lama-lama kita akan kebaca tuh. Oh iya, nih suhu pasti jualan lagi. Dan ditebak semua orang tuh. Oh, akhirnya suhu jualan nih. Oh, suhu ini nih. Kalau yang masih baru bilang, ya masih baru. Kalau orang lama, bosan jualan lagi, jualan lagi, jualan, jualan lagi. Ini jadi kita sudah ketemu. Tapi karena kita paham, insya Allah aman-aman aja ya. Fokus manfaat bukan teknis. Jadi kalau orang itu membeli hasil akhirnya, bukan fitur yang rumit. Kalau di website, ya kemarin saya bikin nih, sama teman-teman saya bikin website yang 3 sudah jadi, tinggal Pak Abu Bakar tuh ada kendala sedikit karena codingnya itu terlalu banyak. Batasnya cuma 1.500, ini sampai 2.000 lebih. Jadi saya harus ngedit ulang. Contohnya adalah ya hasilnya apa sih? Nah, contoh awalnya orang pada nih semalam saya bikin, kemarin sudah saya ini juga ke teman-teman kan. Saya punya pasar rumah 123.com. Nah, ketika orang melihat hasil ini, yang pesen, oke Pak, saya lunasin sekarang. Leng, bayar dia. Jadi setelah ngeliat hasilnya jalan, jalan dia. Sewanya, properti barunya, simulasinya, kemudian juga ada blognya. Nah, kemudian juga kalau di bawah di sini ada tentang kaminya, hasilnya juga beda. Langsung bayar, kaget ya. Oke Pak, saya setuju, nggak usah macam-macam lagi, bayar. Karirnya sampai kita buat begini kan, hubungi kami. Ini ada call to actionnya, semua juga ada jelas. Kemudian ada apa lagi, agen perubahannya. Kalau mau nyari agennya, agen siapa aja. Ini dikomplit, makanya orangnya seneng. Karena ya sudah nggak apa-apa Pak gitu. Ini tampilan depannya tuh. Nah ini, jadi mereka tuh nggak ngeliat prosesnya seperti apa, sehingga penting hasil. Wih cakep nih gitu, ya, kayak gitu ya. Nah kita lanjut, biar kelar sedikit lagi. Jadi mereka fokus pada hasil, bukan fitur atau bukan teknisnya, bukan caranya, tapi ah, hasilnya bagus gak sih gitu kan. Fokus pada pertanyaan, apa masalah yang diselesaikan? Apa kenyamanan yang dirasakan pelanggan? Nah, ini yang sering timbul pertanyaan-pertanyaan. Kalau contoh menggunakan periodic scan ini sudah jelas salah. Nah, kembali gunakan AIDA dan call to action. Intinya di konten kita di BNB itu konten sudah memenuhi ini semua. Saya hanya mengulang aja, mengingat ya teman-teman ya. Kemudian juga di sini ada template draft caption, pedoman copywriting, promosi. Ini ada, ini karena kemarin Honda Camp Bekasi ya, ini ngebrandnya. Kalau PT-nya bagi apa, Aryo Ide Langit, berarti dia akan membranding Ide Langit. Kalau Bu Evi apa, Bangunlah brandnya. Teman-teman pernah saya sampaikan bikin brand sendiri, nggak harus Pak, harus PT. Namanya yang bikin orang ngehook, gitu kan? Ya contoh saya, ini saya contoh ulang.
Saya nge-brand di website itu namanya ini aja deh. Saya nge-brand itu kalau tidak salah saya cari di sini salon kamar mandi event. Itu event muncul semua tuh. Tuh, ini event yang ada tulisan event nih. Event di sini juga ada event. Ini juga ada event. Ini juga ada event. Ini juga ada event. Ini Home 123 sini juga ada event. Event di Prestasi Bogor punya siapa? Saya nggak tahu nih. Ada juga PT Event nih. Bagus nih, ya kan? PT Event. Ini siapa ya? Prestasi Bogor Wis ID saya belum pernah lihat nih. Saya klik aja nggak apa-apa biar trafficnya datang. Oh ini DU ya. Ini kontennya sudah puas sesuai dengan yang kita sampaikan ya. Bagus ini. Fotonya juga bagus sesudah dan sebelum. Nah, kemudian di sini wisata rohani ada event Pasar Gres, ada event Master itu, ada event. Nah, udah nih masih dia aja deh tuh nih event lagi, Berindo lagi, lapak bangunan event lagi, inti Tama event lagi. Ini sudah branding nih, kita branding nama event. Ya, ini contoh. Lanjut ke halaman berikut. Makanya kayak Pak Aryo ada ide langit, naikin terus saja Pak Aryo di website. Itu kan lebih ngehook. Kita branding. Ya, kemudian layanan servisnya, layannya apa gitu kan. Kemudian tujuan menarik calon pelanggan yang mengalami masalah pada sistem, misalnya masalah pada kamar mandinya yang berkerak atau apa kalau salah kamar mandi. Ini karena Honda kita. Kemudian sebutkan brand di awal atau di tengah konten untuk membangun kepercayaan. Wajar kita sebut misalnya mau di konten kita di atas judul atau di artikel di tengah atau di mana itu untuk membangun trust orang lain. Kemudian mengingatkan audiens bahwa layanan dilakukan oleh bangkai resmi atau spesialis Honda. Kalau kita misalnya produk kita, ya silahkan dibentuk. Ya, layanan servis mobil dan cek gratis. Ini udah ini semua. Udah konsel lari ke ini. Hooknya rem berbunyi. Langsung hook ini efektif karena langsung menyebutkan masalah umum, mengaktifkan rasa waspada dan urgent, menggunakan emoji dan menarik perhatian. Value-nya service hemat. Call to action-nya tetap WA sekarang. Nah, ini kalau AI. Kalau AI kemarin teman-teman saya sudah sampaikan AI itu banyak caranya. AI ada ChatGPT, ada Copy AI, ada Cici, ada Pipit, ada Gemini, ada Blackbox AI, ada Jet AI, ada DeepSeek gitu kan. Kemarin kita dapat awal saya baru tahu di Pak Ari masalah DeepSeek. Nah sekarang sebenarnya ada namanya ZAI kalau kita membuat coding-codingan untuk ini, untuk bikin codingan-codingan yang untuk website itu ada ya. Tinggal kita dan ingat teman-teman AI itu bukan menggantikan kita sebagai manusia, tapi AI itu kita manfaatkan agar dapat menjadi asisten kita, membantu kita dalam menyusun konten-konten. Kalau nyusun sendiri nggak bisa, boleh dites kita kalau nggak tambah AI. Ya, ini apalagi? Nah ini tinggal standar aja ya. Keyword dan hashtag SEO. Platform riset keyword hashtag yang meningkatkan jangkauan. Nah ini untuk YouTube, TikTok ya, ke trend. Ini kata kunci sudah, TikTok sudah, Instagram sudah. Ya mungkin sampai sini ya teman-teman. Ini saat kemarin belajar yang di untuk untuk apa namanya untuk Bekasi. Ini yang lain tinggal ini aja baca-baca. Manfaat strategi posting mudah ditemukan oleh calon pelanggan lokal, interaktif meningkat karena relevan dengan komunitas otomotif, membangun awareness kuat terhadap brand kita masing-masing.
editing text. Hmm, Ini kesalahan umum dalam bentuk buat caption. Pertama, banyak bisnis melakukan kesalahan berikut sehingga caption tidak menghasilkan closing. Pertama, terlalu panjang dan bertele-tele. Pembaca cepat scroll. Kenapa? Sebelum saya lanjut terlalu panjang bertele, karena itu ya seperti Subita bilang bahwa orang Indonesia itu tidak senang baca kecuali generasi-generasi kita yang Gen Z generasi 45 tahun ke atas. Kalau di bawah 45 tahun ke bawah mereka sudah senang HP, ya. Informasi inti tidak langsung terlihat. Audiens bingung intinya apa, ya kan? Call to action CTA. Bagus tapi tanpa ajakan, hasilnya nol. Contoh, nah ini contoh yang salah ya. Silahkan hubungi kami ya. Itu salah. Tapi kalau yang benar adalah harus jelas spesifikasi langsung. Spesifik langsung. Klik booking WA sekarang. Nah itu jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Terlalu teknis, menyebutkan spesifikasi panjang dan rumit, ya audiens tidak paham. Jadi kita tuh saya lagi udah ya sederhana-sederhana tapi paham dan cepat tangkapnya. Jadi orang itu kalau kebanyakan juga nggak fokus, dia hanya ya nggak ketemu. Kemudian apa lagi? Udah kayaknya perbaikan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan kita diskusi sedikit. Pak Buyung izin tanya Pak. Boleh Pak Andi, silakan. Wah ini menarik tadi Pak yang saya lihat yang naikin brand itu Pak yang kayak e-Benz. Mm-mm. Jadi itu Pak strateginya ya disertakan Pak dipasang ya dengan berbarengan dengan keyword keyword panjang tadi Pak ya. Iya, salah satunya begitu. Jadi untuk branding kita juga. Oh jadi dia dia nanti Pak terhitung sebagai anu juga sebagai keyword Sebagai logo. keyword bisa, sebagai artikel bisa. Pak itu kalau cara ini Pak untuk dapatkan itu Pak tadi yang panduan-panduan buat anu Pak di BNB standar BNB itu lihatnya di mana Pak? Yang mana? Yang ini Pak panduan buat buat ini Pak buat artikel buat ini Pak buat apa yang standar BNB Pak itu panduannya di Oh, mana Pak bisa dilihat Pak? oh, iya. Nanti ada, ya. Nanti dikirim. Standarnya sudah ada. Kita sudah punya standar, insya Allah bagus kok. Ya, nanti saya kirim pribadi lah, saya kirim pribadi yang mau jalankan. Ya, gitu ya Pak Andi. Nanti saya kirimkan standarnya, nanti saya kasih. Oke? Ada Makasih banyak tadi. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, Bapak sekalian? Di chat, Pak Bu Evi, aman? di chat ini. Di chat tadi Hah? saya nanya tentang Google Map. Apa? Di chat. Google Map, sebaiknya dari lokasi Eh, kita atau lokasi vendor jasa produk sumbernya. Sekarang, kalau Google Map itu, kalau kita yang menjualkan, kalau saran saya, lokasi kita aja, toko kita aja. Nggak usah ke arus vendor. Jadi orang tuh nggak perlu tahu, kecuali dia nanya, Bu, vendornya ada di mana? Terga- Terkadang konsumen kita ini orangnya suka iseng, ngetes jalan sendiri sana langsung, hanya yang tadi dapat ke kita malah dapat orang lain. Jadi kalau saran saya, kalau ibu memang menjalankan vendor, pakai aja Google Map ibu sendiri, ya. Karena saya sendiri aja di sini pakai punya sendiri. Bahkan kalau Bapak Ibu ngelihat nih contoh saya share lagi WhatsApp-nya mana? WhatsApp.
Nah, ini saya sampai sudah pasang spanduk sekarang di rumah juga. Nih, tuh. Ya, Bu, sampai saya bikin anu gini tuh. PT Ditama Berkah Nusantara, digital marketing, jasa outsourcing, properti, dan lain-lain. Digital marketing dan jasa, pembuatan website dan landing page, optimasi Google posting bisnis online, pelatihan digital offline online, jasa desain, konten, dan branding. Outsourcingnya, freelance teknisi filter RO, freelance tenaga salon kamar mandi, pemasaran produk-produk jasa dan properti online. Kemudian pengelolaan properti dan mitra kerja. Nah, ini saya tak pasang tuh. Ada digital marketingnya, ada servisnya, ada outsourcingnya, ada jualan propertinya. Nah, ini saya pasang alamatnya di rumah. Apa vendor-vendor itu harus saya kasih? Enggak, mereka enggak perlu. Cuman kita aja. Kalau dia nanya, mau ibu lokasi di mana? Ini kasih Google Map-nya. Jadi ya Bu Evi ya, kalau saran saya lebih baik di rumah kita yang kita memang tiap hari kerja. Oh, ada orang yang nggak suka rumahnya dijadikan bertamu, ada. Saya kalau urusan kerja di luar, ya kalau teman-teman mau ada urusan kerja di luar ya berarti teman-teman punya kantor di luar atau rumah yang lainnya boleh. Tapi kalau saya membangun branding itu dari dulu sampai dulu istri saya juga suka marah. Kenapa sih orang-orang itu selalu dibawa ke rumah? Saya bilang, ya biarin aja. Kan kalau ada masalah apa-apa dengan saya, mereka tahu rumah saya, mereka nggak bakal takut saya bohongin, gitu kan? Nah, saya sering membangun branding, maka sekarang saya buka sendiri di rumah aktivitas ini sekarang. Saya nggak buka di luar, nggak buka di mana, saya jalanin aja ketika memang gak tadi di Bekasi kan Pak Buyung ngajar ya, oke, berarti waktunya jalan keluar, berarti dari pagi sampai sekian saya nggak bisa nerima tamu, gitu kan? Jadi saya lagi lebih baiknya tempat kita aja, tapi kembali ke teman-teman kalau memang rumahnya boleh dikunjungin, nggak ada masalah. Kalau saya lebih senang dikunjungi karena kenapa? Karena silaturahim itu membawa dan membuka pintu rezeki buat saya. Itu keyakinan saya. Ya, oke. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bang Mirza ditanyakan? Ada. Siap, boleh. Oh itu kalau lokasi rumahnya kan udah dibuat toko lain, bisa dibuat lagi kan yang lainnya juga. Ya, buat aja sebelahnya, tetangganya kan nggak deket gitu kan? Kalau lokasinya sama nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga saya nggak Oh, bisa. pantesan. Saya nggak bisa. Kalau sebenarnya bisa nggak ya? Kayaknya bisa bisa, tapi dapat izin. Dapat izin dari si punya contoh. Kemarin saya bikin portal Bogor di Cilengsi, ya kan? Saya pakai alamat ternyata di Mall Cilengsi itu sudah ada Google Map-nya. Saya bikin dengan alamat yang sama. Jadi saya harus minta izin ke pemilik email sebelumnya di ACC apa enggak gitu. Kayaknya bisa, Bang. Kalau emailnya beda, maksudnya alamatnya lokasinya sama tapi emailnya beda, bisa ya? Bisa. Oh ya udah, pakai email beda aja kali ya. Iya kan saya bilang kalaupun memang nyong nggak bisa bikin aja pakai alamatnya sebelah, Hmm. ya kan? Gitu. Titiknya dibedain dikit. Betul, Oh, titiknya jadi aja dibedakan. Bedain dikit titiknya. Rumah berarti saya ada 9. Oh, Rumah saya ada 9 titik. Di tempat jadi ya beda dikit. beda aja, jadi taruh tetangga aja sebelahnya, nggak apa-apa. tangga aja ya, mampir sekalian yang Heeh. nitikin ya. Nggak usah ngomong, bilang aja, lah itu sebelahnya Pak rumahnya gitu. Iya.
Nggak apa-apa Pak. Rumah saya ada 9 Pak titik. Ada Tapi titik beda ya. beda titik. Dikit. Iya, kalau Oh, alamatnya oh sama, pindah pindah titiknya pindah ini lokasi aja geser. di rumah ya. Kenapa? Titiknya ya. Pindah lokasi aja ya di depan apa Iya, depan di dikit belakang aja di depannya samping Iya, dikit, paling berapa, betul. paling gitu aja ya. semeter. Meter ya. Gitu, Oh, Pak. alamat yang sama. Iya, Bu. Terus itu kayak punya Pak Buyung itu kan blok A145. Dibalik aja Hmm. 045 blok A1. Oh, Iya, alamatnya harus beda juga ya Pak ya? iya nggak apa-apa, beda dikit. Itu ya Pak Arya. Oh, Iya, saya begitu. nggak boleh Jadi kan ini nggak boleh sama blok alamatnya. A1 nomor 45, nomor 45 Ah. blok A1 gitu loh. Diputar-putar aja, nggak ada masalah dibaca Iya. sama dia. Kemudian itu kan blok A1 boleh, kemudian blok A.1. Oh, akses titiknya. Atau Iya, blok nggak A kebaca satu kok. gitu ya. Masalahnya sekarang, kalau Bang Mirza bikin map itu, dan kalau tidak salah, yang saya dapat informasi, satu nomor HP itu cuman maksimal 3. Oh, nomornya 3. Mm-mm. Dengan nomor HP yang sama. Kalau mau beda ya nomor HP yang lain. Oh, Kalau Satu Pak apa? Aryo mungkin ada ke-9, berarti ada 3 nomor HP ya ada Pak Aryo. 3 nomor HP. Kayak 6 nomor, Pak. Oh, 6 Satu nomor malah. saya satu Dua cara HP lagi. itu satu HP tiga WA. Makanya saya bilang, Ada HP juga. berarti memang ya, karena saya tahu informasinya satu nomor HP itu 3 titik Tiga Google nomor. bisa dibikin. Tapi kebanyakan berhasil cuma 2, yang ketiga gagal kalau saya ngelihatnya. Gitu ya, Oh Bang. bisa 3 WA Pak? Kenapa, Bu? Cloning, Bu. Ya, saya juga cloning tapi cloningnya karena nomornya di situ kan ada 2. Iya, Tapi satunya cloning. iya. Apakah Saya 2 cloning, yang satu WA bisnis. bisa ya Pak di cloning 2? Bisa, bisa. Oh, ya saya coba. Makasih Pak Arya. Oh, WA bisnis jadi cloning di satu HP. 2. Bisa, jadi 3 bisa. Satu Oh, HP. WA bisnis satu HP di WA bisnisnya itu ya, ada 3 ya. Tapi bisnisnya cuma satu, Pak. Ya, keren banget. Justru WA bisnisnya yang cari. Nggak tahu caranya, Pak, yang bisnis dicoba. Kalau bisnis Oh, gagal nggak bisa Pak. Kalau yang Kalau biasa bisnis nggak bisa di bisa gitu ya. deh cloning. kelihatannya. Banyak kan gagal Pak. Nggak bisa kalau yang bisnis. Justru lagi butuhnya WA bisnis. Ya, beli HP lagi dong. Oke, gitu ya Bang Mirza. Bisa intinya Ya, ya. ya, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu silakan. Pak Anto ada ditanyakan, Bang Rudi ada ditanyakan. Saya boleh Ini Pak, bantu, baru masuk Boleh Pak. Pak. Pak Buyung. Tadi kan ada yang nanyain itu branding. Hmm. Nah, istilah di istilah posting itu namanya NAP. Jadi Hmm. tolong buatkan NAP. Nah, NAP itu adalah name, address, dan phone, phone number. Jadi tiga-tiganya itu harus semua dibuat wajib. Jadi NAP itu sebenarnya Pak Putra itu sering kalau buat presentasi itu NAP NAP tapi tidak pernah dibahas. Eh, Postingan saya terakhir ini semua pakai NAP. NAP. Mungkin NAP. mungkin eh, Pak Buyung tadi juga buat tapi tidak tahu istilahnya. Namanya NAP. Coba lihat di chat GPT. Saya lihat. Nama, address, phone. Iya, coba lihat di 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 chat GPT ya Pak Buyung. Apa itu NAP gini kan? Iya. Untuk SEO. Untuk Apa itu SEO. untuk kepentingan SEO? Untuk kepentingan SEO. SEO. Coba di share Pak, share Pak. Oh, belum ke-share ya? Kan ini Belum. udah. Chat GPT-nya mana? Bentar. Sayang kalau NAP-nya nggak dibuat. Jadi
Kalau di kita NAP. sebenarnya sudah ada, makanya lokal SEO-nya sudah ada. Ini NAP name, address, Ya, phone betul. number. Ya. Ya, makanya kalau yang di artikel kita itu sebenarnya udah komplit, sudah ada semua. Cuman ya istilah-istilahnya memang nggak banyak tahu ya. Ini kan pengertian NAP. NAP berarti konsisten data identitas bisnis Ya. Anda di seluruh internet. Itu harus sama terus, Pak. Mm-mm. NAP itu. Jadi misal ide langit, address saya Ceger Cipayung Jakarta Timur, phone number itu udah satu kesatuan, nggak boleh ganti. Konsisten Betul. ya. Ya, Ya makanya kemudian Google Business profil sebelumnya Google My Business ini juga dimasukin ya. Kemudian di website resmi juga ada. Ini sebenarnya sudah ada semua. Cuman istilahnya aja kita nggak paham. yang nggak pernah paham. Mm-mm. Direktori lokal seperti Yellowpage, Tokopedia dan lain-lain ini kalau ada kalau nggak dipakai. Kemudian listingan yang masuk ini. Nah, semakin konsisten dan akurat NLP Anda, semakin besar kepercayaan Google bisnis Anda nyata, valid dan lokal, ya kan? Contoh kayak gini. Nah, kenapa NLP penting untuk SEO lokal? Meningkatkan peringkat Google Map di Google Map, pencarian lokal. Google lebih mudah mengrekomendasi lokal bisnis yang terpercaya, meningkatkan kredibilitas, calon pelanggan lebih percaya jika informasi kontaknya jelas dan sama di semua platform. Kemudian membangun Google mengenai citra merek lokal Anda, cocok untuk bisnis, lokal bisnis. Tip optimasi NAP, gunakan format yang sama persis, tambahkan peta lokasi Google Map, embed di website. Nah, ini kan udah kita lakukan kemarin nih. Pastikan nomor telepon juga sama, skema markup-nya ini juga lokal bisnisnya sudah ada. Nah, contoh kita lihat yang ini, contoh saja. Ini Boleh saya share, Pak? boleh sebentar. Contoh ini ya, ini kita sudah ada mapnya di sini. Ini map sudah ada. Kita bahas kemarin map ini. NAP-nya nomor teleponnya di sini konsisten nomor 303 sekian. Ya, oke. Silakan Pak Rio lanjut Pak Rio, mengecer monggo. Saya coba share NAP contoh ya. Siap, lanjut. Ya Pak, mantap Pak Rio. Ini ini contoh postingan saya. Jadi postingan saya ini posting ini ya, posting produk biasa. Nih, nah saya buat daftar isi, kemudian NAP-nya ada di bawah. Ini NAP nih. Jadi tolong sekalian di ChatGPT tolong buatkan NAP ide langit. Nah, mau lengkap boleh. Kemudian alamatnya nggak usah pakai alamat. Boleh pakai ini, pakai garis panjang. Apa? Garis lurus ini apa namanya? Ini atau yang ini ditutup sama ini NAP nih. Jadi ide langit, kemudian Alamat, garis tegak, kemudian alamat, kemudian saya sampai ke kode pos. Karena kalau di mana di geotek kan bisa nangkep ini kode posnya, terus nomor telepon. Ini namanya NAP. Pak Putra sering tapi tidak pernah dibahas. Padahal ini penting banget. Oke, ini saya cuma nambahin sedikit aja. nggak apa-apa Itu Pak. itu signifikan nggak Pak pengaruhnya di SEO Pak? Bapak kalau Bapak misalnya tulis ide langit itu munculnya di semua dari dimanapun. Alamat Oh, ini pun ada dimanapun. Jadi di samping Google Map ini juga harus ditulis jelas Pak. Masuk siap yang siap. ini nomor telepon, kode pos juga boleh. Ini geoteknya Pak. Nah, Hmm, ini LBO-nya ya Pak ya.
Sorry, ini LBO-nya di sini. LBO-nya nah di sini. LBO itu apa, Pak? Local business, apa Pak namanya? Optimization. Jadi Oh, tolong buatkan LBO untuk kecamatan ini, sebutkan kelurahan-kelurahan di kecamatan tersebut. Ini muncul semua, Pak. Dari Cilegon yang tadi, dari judul ini. Ini Cilegon. Nah, ini long tail-nya saya masukkan. Jadi Cilegon adalah kota besarnya, kemudian kecamatannya di sini saya munculkan, sehingga munculnya di bawah di sini. Di apa di bawah ini LBO-nya. Hmm. Ya, LBO. local business Coba ya, optimization. blending. Ya, jadi gitu Lihat memblend. sesuatu yang cantik nggak Pak di sini Pak? Postingan saya. Mantap sekali, Pak. Keren, Ya. Pak. Nah, ini pakai bahasa HTML Ibu, saya Iya, postingnya. makanya kok ada kayak gini Jadi postingannya bagus. Kayak kayak LP gitu. iya betul. Jadi gini, ini cuma cerita bahwa sebenarnya kita bisa membuat postingan kita cantik. Apakah itu di artikel, apakah itu di ini contohnya artikel ya, artikel saya. Ulang Pak suaranya Pak. Hah? Ini contoh artikel Ibu ya. Nah ini Ya. artikel saya seperti landing page. Iya, makanya kok bisa gitu. Apa? Ajarin, Pak. Bagus Oke. ya. Tapi di tampilan pertama ini landing Nah, page di ini produk juga artikel saya seperti landing page pakai HTML, Pak, langsung gitu. HTML. Hmm. Artikel. Jadi balik lagi artikel ini saya seperti landing page juga. Jadi sumbernya diganti, Kenapa? bikinnya melalui sumber itu ya, Pak ya? Iya, perintahnya Bu. Iya, makanya ini. Oke. Ini di landing page ada breadcrumb kan? Oh iya ya. Ada breadcrumb, kemudian ininya dilihat paket dan ini jadi kita bisa membuat artikel, bisa membuat apa postingan-postingan itu di kayak ini beranda. Ini kayak 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 landing page semua lah, kayak landing page. Ya kadang-kadang saya ngambil punya Pak Aryo gitu kan. Yang Ya. itu terus saya kontrol U, terus saya kadang-kadang minta ke ChatGPT saya tolong bikin yang landing page dengan seperti ini modenya gitu. Itu boleh, Oh boleh, iya, Pak. boleh, nggak apa-apa. Pak Cuma itu dikerja di full page ya, Pak? Yang apa? artikel dikerja di full page itu, Pak, di USP. Ini bukan di full page Pak, di artikel biasa. Oh, Oke, source ya. ada tekniknya, Pak ya. Di artikel biasa Pak. Jadi saya posting-posting sekarang udah boleh menggunakan full page. Kalau full page itu kan berarti headnya atau metanya kan di luar. Di kita yang pegang semua. Tapi kalau di artikel, di posting itu CSS-nya kepunyaannya TTK. Sistemnya udah dibuat oleh TTK sehingga saya ngakalin CSS-nya saya nggak pakai punya TTK di artikel atau di produk utama. Ini tidak di luar. Di luar. Ya. Kita bisa maksimalkan SEO-nya. Saya tadi ngintip punya Pak siapa Buyung. Pak Buyung yang rumah 123 tadi loh. Wah, cakep. Cakep. CSS-nya oke lah gitu loh. JSON-nya oke. JSON-nya oke gitu. Dan udah memasukkan apa GSC-nya di dalam. Ya itu salut Pak sama Pak siapa menggunakan Pak Rudy.
Ini Ibu kalau ngelihat ini semua, ini SEO semua ini. Iya, makanya Pak. Ini kan bikinnya landing page. khusus deskripsi atau gabungan, Pak? Cuma 1 kali perintah Ibu. Oh, pakai chat GPT, Pak. Chat GPT. Wih, promnya ini keren, Pak. Ah, Promnya ini, Pak, yang luar biasa bagus. nah, ini tahu kan ini? Ini navigasi. Iya, makanya Ya, navigasi. Iya tuh. Navigasi. Bener, Padahal Bang ini Wijar. karena dia